Hai guys, hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Keren gak Tom? Keren. Lo emang gak pernah gagal. 1, 2, 3 di rumah semuanya. Gitu. Oke. How's my voice? Bagus. Lo Oke. harusnya jadi penyanyi sih. Harusnya. Udah coba, Bo. Gagal. Udahlah ya. Oke. Kenapa sih semua MC? Iya, Semua MC yang pengen jadi penyanyi gagal? semuanya gagal. Udahlah. Iya. Desta Vincent juga kan mencoba Iya kan? Iya, Desta, Vincent, Panji, Yes. Bekti apalagi. Kalau Bekti bukan nyoba, ngotot. Oke, kombinasi seorang dokter. Nah, sekarang ini kan kita masuk di dalam keadaan yang kayaknya kita nggak pernah mikir kita akan berada di kondisi kayak gini kan, Tom? Nah, nggak pernah kan gitu. Lu sendiri gitu. Kalau kita nih entertainer, of course pekerjaan off air mah udah habis selesai gitu. Lu sebagai entertainer tapi juga seorang dokter juga gitu. Masih praktek tiap hari nggak sih, Tom? Gue masih praktek setiap hari. Masih. Masih. Cuma memang load-nya tidak seperti biasa. Jadi lebih dikit lah load-nya. Jadi kalau dulu bisa ketemu pasien banyak, sekarang paling beberapa aja. Memang yang perlu aja. Kalau yang nggak perlu banget, ya nggak dulu gitu. Oke. Kan seperti kita tahu nih, banyak banget ibaratnya tenaga medis itu adalah garda terdepan yang langsung berhubungan dengan pasien COVID. Dan banyak dari mereka juga akhirnya ibaratnya tuh gugur dalam pertempuran lah gitu, kalau kita bisa menyebutnya quote-nya gitu. As a human gitu, even though I know that you're a doctor and that's your calling, it's your job, do you feel afraid as well sometimes gitu pada saat lo harus pergi praktek ketemu orang, ada perasaan takut juga nggak? Oh iya, kekhawatiran yang lebih gue takutin adalah gue bawa pulang penyakitnya ke rumah sih. Itu yang lebih gue takutin sebenarnya. Tapi kalau misalnya, kalau buat diri gue sendiri seolah-olah itu udah jadi bagian dari tanggung jawab ya, bagian dari pekerjaan. Tapi kalau misalnya bawa pulang ke rumah, udah gitu orang tua, anak-anak, semua orang-orang sekitar gue jadi ikutan kena juga kan sayang banget ya. Gitu. Jadi emang berat sih Mel. Ini kondisi kayak gini nih kita nggak ada yang siap. Kalau bilang siap sih nggak ada yang siap. Tapi but you have to adjust yourself to the new era, the new condition gitu. Iya kan? Jadi emang kalau misalnya obrolan gue sama beberapa teman-teman bedah plastik yang ada di luar negeri, di Korea misalnya, mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tapi ya dengan penyesuaian yang kondisi seperti ini. Dan sepertinya kondisi ini akan menjadi tren baru gitu, akan menjadi style baru. Jadi kalau dulu tuh kita nggak pernah tuh operasi pakai masker yang N95 gitu, pakai face shield, pakai baju yang APD yang lengkap. Pada kasus reguler kita nggak pernah pakai sekomplit itu. Maskernya hanya masker surgical. Nah, tapi bukan nggak mungkin ke depannya kasus apapun kita akan menggunakan ini terus gitu. Jadi mau operasi itu berasa kayak mau bulan gitu, panas banget. Di dalam baju itu panas banget gitu. Gila sih. Gitu. Jadi mungkin you can call it that this is the new normal gitu ya. Karena kan semua orang bilang I want to be the normal, but I think this is the new normal gitu nggak sih Tom? Iya, itu tadi gue mau nyari kata-kata new normal tuh kok gue kelupaan. The new normal, bener. Oke. Jadi bukan nggak mungkin nanti ya kita mengadjust, jadi aktivitas akan kembali seperti biasa, tapi memang kita sebagai masyarakat sadar dan benar-benar nerapin social distancing sebagai keseharian aja. Justru kalau lo terlalu dekat lo nggak normal. Iya. Harus kayak gitu nantinya. Jadi kita masih bisa ngopi, kita masih bisa nonton bioskop, tapi ya jumlahnya nggak sebanyak dulu, nggak serapat dulu. Udah gitu benar-benar harus ada disiplin dalam arti gini. Lo kalau sakit jangan keluar. Sakit ya diam di rumah. Udah kayak gitu nantinya. Oke. Kalau orang bilang nih yang gue dengar, karena kan gue juga honestly udah mulai back to my almost normal activity ini Tom. Walaupun dengan itu tadi, dengan adjustment juga pakai face shield lah. Mana ada sih dulu di TV kita pakai face shield gitu kan, pasti diomelin karena reflection dan segala macam. Sekarang mau nggak mau. Menurut kacamata seorang dokter, pulang, mandi ke
of course, I don't want to bring something. I don't want to be a carrier for my kids as well gitu. Pada saat gue pulang, gue mandi, gue cuci rambut segala macam, gue semprot disinfektan. Does it all help untuk bisa meng-cut si virus COVID-19? Itu sangat membantu untuk yang nempel di badan. Tapi tidak membantu untuk yang ada di dalam tenggorokan. Kan nggak mungkin lo semprot desinfektan ke dalam mulut lo kan. Iya. Jadi kalau memang badan kita udah menjadi karier, itu yang repot. Tapi kalau sebatas yang nempel-nempel di badan, ya lo mandi, beres, selesai masalahnya. Oke. Gitu. Tapi yang ada di dalam hidung, yang udah di paru-paru kita, nah itu yang agak repot. Karena itu baru benar-benar akan hilang pada saat virusnya mati. Gimana caranya untuk bisa menjaga supaya saat kita lagi syuting, kita lagi aktivitas tuh kan kadang-kadang kita harus berusaha untuk physical distancing. Tapi gimana caranya untuk bisa kalau ada virus yang nempel di badan, cuma di kulit aja atau di tas, di barang-barang, sama gimana caranya jangan sampai si virus ini nempel di tenggorokan, di hidung. Ada antisipasinya nggak sebenarnya? Simple, don't touch your mouth, don't touch your nose, don't touch your face. That's it. Jadi jangan Pak Cepena nggak susah ya. Lo kadang-kadang lo ngupil aja nggak sadar kapan lo ngupil. Betul. Ya kan lagi duduk tiba-tiba begini. Padahal tadi baru megang tas. Tas lo baru habis dipegang orang yang kebetulan memang lagi sakit. Nah itu yang repot, Mel. Iya. Tapi kalau lo bisa mengantisipasi tangan lo nggak megang muka sampai lo ya udah cuci tangan, nah itu oke. Jadi mungkin ya caranya setiap desinfektan lo pakai ya, tapi kalau yang paling bagus ya cuci tangan air mengalir. Jadi setiap udah megang sesuatu cuci tangan, setiap udah nyentuh sesuatu cuci tangan. Jadi memang harus alert sama begituan sih. Oke. Terus diingetin ya cuci tangan ya. Iya. Terus kalau gue cuci tangan dulu. Oke, kalau gue datang ke ruangan baru and then I spray all the stuff with disinfectant, itu sebenarnya cuma nggak ada manfaatnya. Pengaruh apa nggak sih Tom sebenarnya? Nggak terlalu ngaruh karena waktu lo semprot yang mati yang ada pada saat itu. Semenit kemudian ada orang masuk bawa baru ya kena lagi kan. Itu kenapa penyemprotan yang dilakukan misalnya semprot sepanjang kota, WHO kan udah nggak nyaranin. Ya kan di Jakarta lo masih lihat nih misalnya masih ada mobil semprot di awal-awal. Gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Tapi WHO sendiri udah nggak nyaranin. Kenapa? Karena dia hanya mematikan virus yang ada pada menit itu doang. Iya. Semenit setelah mobil itu pergi, ada orang baru datang lewat ngasih virusnya, jatuh virusnya ke situ ya masih ada lagi. Jadi dia nggak bekerja, oke ini akan bekerja sampai 24 jam ke depan, nggak gitu kan. Gila, serem ya Tom? Ya kalau yang bikin serem itu karena lu nggak lihat musuhnya sih, nyebelin ya. I know. Kita kayak setiap keluar nih Tom, gue berasa sekarang setiap gue mau syuting, gue tuh kayak mau pergi perang, tapi gue bingung cuy, musuhnya siapa? Bener gak? Lu tawuran, lu tahu musuh lu, ini gak kelihatan Tom. Sekarang kita ngerasanya tiap kita mau pergi keluar, bener kata lu, udah kayak mau berangkat ke bulan, bawa face shield, bawa masker, mau belanja bulanan bawa sarung tangan. Oke, kalau sarung tangan, gue grocery pakai sarung tangan, does it help? Iya, pokoknya prinsipnya gini, selama lo nggak megang muka, ya aman. Jadi gini loh Mel, misal virusnya ada di sini nih, ya, gue mau gini-gini nggak apa-apa. Baru jadi apa-apa kalau gini, dari begini, nah ini baru jadi apa-apa. Jadi sebenarnya lo ke grocery pun, ya, kalau lo ke grocery pun lo megang pintu segala macam, megang buah-buahan segala macam, sayuran lo belanja selesai beres nih, ada gitu lo sempat begini, gatel terus gini, sama juga bohong. Jadi poinnya adalah bagaimana mencegah si virus ini masuk ke dalam hidung atau mulut atau selaput mata, kan itu kan. Oke. Hand sanitizer. Gitu, karena port di entry-nya itu. Ya. Hand sanitizer. Kan jujur nih gue udah pengen megang tuh, ya kan susah kan Tom gitu loh, udah gatel apa. Susah. Hand sanitizer karena lo nggak bisa selalu menemukan air gitu ya, mengalir dan cuci tangan. Hand sanitizer berapa persen untuk bisa menolongnya? Ya sangat efektif. Itu salah satu cara untuk membunuh si virus yang ada di tangan. Gitu, sangat efektif. Nah, tapi sekarang kita dibikin pusing lagi nih. Ada lagi jurnal yang bilang penggunaan hand sanitizer terlalu sering itu bisa membuat suatu saat itu mikroba-mikroba yang ada di tangan jadi nggak mati.
Okay. Ada itu ada jurnal itu ada dan dan kita kan jadi terus gue harus gimana dong? Ya nggak sih? Iya. Kayaknya. Gitu. Tapi yang makanya yang paling benar itu sebisa mungkin lu cuci tangan yang benar. Gitu. Kalau bisa cuci tangan gitu. Oke. Tom, mungkin nggak sih, walaupun gue tahu lo bukan dokter paru sih gitu, tapi maksudnya sebagai seorang dokter aja kacamatanya. Gue sempat lihat lo nge-vlog sama Mas, bukan Mas Tantowi, Mas Helmi Yahya. Nggak tahu itu thumbnail-nya aja, ada kata-kata judulnya yang bilang bahwa akhirnya corona itu akan bisa sembuh sendiri. Itu cuma thumbnail, supaya orang ngeklik apa emang itu benar? Karena gue belum nonton the whole video. Gini, sebenarnya konsep dari dalam ilmu virologi ya, konsep dari infeksi virus itu pada dasarnya virus itu akan kalah satu waktu. Kalau sistem imun kita kuat. Jadi konsepnya memang penyakit infeksi virus itu dia sembuhnya pada saat virusnya mati. Dan virus itu ada umurnya, pasti dia akan mati gitu, satu waktu. Nah, jadi kayak sekarang lo lihat nih Mel, pengobatan saat ini untuk COVID nih, itu kan gak dikasih obat yang sifatnya membunuh virus, belum ada antivirusnya. Masa? Oh. Jadi obat lo kalau misalnya sampai dirawat di rumah sakit, lo cuma dikasih vitamin, obat-obat supporting. Jadi kalau misalnya berdahak dikasih pengencer dahak, mencegah kontak sama orang lain, multivitamin, supporting makanan yang benar, lebih ke situ. Jadi bukan diobatin kayak orang misalnya lo sakit tipes terus ada obatnya, atau lo sakit infeksi saluran cerna dikasih antibiotik, diinfus, enggak, bukan itu isinya. Nah, jadi imun badan lo diperkuat supaya virusnya mati, lo selamat. Jadi kekuatan gitu. Badan kitanya yang dinaikin ya? Iya. Sejauh ini obatnya masih ke arah sana. Pengobatannya ke arah sana. Maksudnya. Ada prediksi yang bilang katanya, which is we all hope and pray that it's gonna be happening gitu ya. Katanya bulan Juni diprediksi ini it's gonna be end gitu. Kacamata lo sebagai tenaga medis aja. Walaupun prediksi, ibaratnya kan at the end of the day kan gak ada yang tahu secara pasti. Kalau ngelihat apa yang yang berlangsung saat ini, baik itu cara masyarakat bersikap, respon kita masyarakat pada umumnya, gue nggak yakin sih. Tapi, lo beneran? Ya ini kan aspeknya banyak Mel, nggak bisa. Sekarang gini Mel, lu di rumah aja, right? Lo nggak kemana-mana, right? Tapi ini kan siklusnya kan kayak lingkaran. Ada satu orang yang masih bablas keluar dan nggak hati-hati. Pengorbanan orang yang selama ini di rumah tuh jadi sia-sia. Kalau semuanya di rumah, katakanlah 1 bulan plek di rumah nggak kemana-mana, semuanya disiplin, beres masalah ini. Tapi kan sekarang masih itu problem negara kita kan, yaitu gue selalu bilang negara kita itu negara yang jumlah penduduknya banyak, penduduknya rapat. Udah gitu kita punya karakteristik yang kalau nggak ketemu sehari rasanya mau pingsan. Betul. Pengennya ketemuan, ngumpul, susah nggak masalah, yang penting ngumpul. Nah itu yang bikin makin sulit gitu. Lo lihatnya sekarang nih, orang disuruh bilang jangan mudik, rela loh masuk ke dalam mobil box. Betul. Sembunyi di bawah barang-barang. Betul. Iya kan, jadi emang susah. Terus dibilang harus stay di rumah. Orang yang kerjanya buruh harian, memang itu problemnya. Jadi bukan gini. Waktu gue termasuk yang mungkin di awal-awal sempat teriak lockdown aja. Gue teriak lockdown aja deh, jangan ngeyel. Gue sempat ngomong kayak gitu. Terus ada beberapa yang mengkonfrontir gue, baik itu buzzer ya, baik itu buzzer maupun bukan, whatever itulah, gue nggak peduli gitu. Nah itu ada beberapa yang bilang, lu enak, lu bisa bertahan hidup gini, kita yang buruh harian gimana? Loh, bukan berarti gue teriak lockdown, gue nggak peduli sama buruh harian atau pekerja lepasan. Itu adalah problem yang memang harus kita hadapin. Ya, negara harus hadir di situ. Buat mikirin gimana nih nasib semuanya. Tapi ya, kondisi sekarang nih Mel, itu berat tidak hanya untuk buruh harian, untuk semuanya. Lo bayangin ya, gue punya beberapa teman yang punya hotel di Bali gitu, karyawan sampai 4.000 orang. Dia harus ngegaji 4.000 orang, duit dari mana? Iya. Jadi jangan mikir ini masalah hanya masalah untuk masyarakat kelas kecil. Semuanya kita tuh bermasalah gitu. Jadi bukan dengan rasa sayang saya, dengan rasa hormat saya kepada semua teman-teman, kepada semua masyarakat luas di sana, baik itu yang susah hidupnya maupun yang tidak, percayalah ini problem buat kita semua.
abang-abang ojek kesulitan dapat tumpangan harian, pendapatan harian. Tapi yang punya hotel, yang punya perusahaan, yang punya rumah sakit besar, yang punya semuanya itu juga bingung. Ini mau ngegaji orang caranya gimana? Nggak bisa. Yep. Uang masuknya nggak ada. Belum Apalagi, lagi yang bikin bayar cicilan. Lu pusing kan? Bener. Gimana kita mau bayar cicilan? Ditambah kalau ini masyarakat nggak taat dengan perintah dari pemerintah untuk tidak mudik ya. Ini akan lebih lama lagi berarti ya, Tom? Iya, itu problemnya sih. Ya, so, tentu kalau ditanya gue harapan ya, gue sih berharap kalau bisa besok selesai. Ya, namanya harapan sih setinggi-tingginya, tapi kita juga harus cermat sama kondisi lapangan. Lapangannya siap nggak? Tapi kan yang gue tahu, lu tuh selain dokter, tenaga medis, tapi kan lu juga orang yang sangat concern dengan politik dan orangnya sangat bahasanya vokal lah gitu loh. Kalau di kacamata, maksudnya kalau if you like it you say it, if you don't like it you say it gitu. Lo orangnya transparan banget. Jadi buat prediksi ya, ini bukan berarti pasti tepat gitu. Kira-kira sih kita bisa back almost to the normal ini kira-kira bulan apa, Tom? Paling cepat Januari. What? Next January? Ya. Ngeri ya? Ngeri, Bo. Ngeri sih. Gue gak kebayang sih di dunia usaha gimana sih. Wow. Ini tiarap semuanya. Ya, tapi ya against ya. Tentu masih ada secercah harapan yang gue simpan, mudah-mudahan besok beres gitu. Miracle. Gitu. Kita tetap berusaha lah, ya. Kita tetap berusaha lah. Jadi jangan Januari terus ya udah pasrah aja bodo amat ya, nggak gitu juga. Gitu. Ya. Tentu kita pengen ada percepatan. Gitu. Januari itu, I'm like speechless loh, gila Januari sih. Tapi ya prepare for the worst juga lah, ya kan? Iya. Oke. Ya gitulah. Satu pertanyaan terakhir deh. Ini kan bulan kemarin ya, lo baru kehilangan salah seorang sahabat terdekat gitu, almarhum Glenn Fredly. Apalagi di kondisi seperti ini, kayaknya lo berdua paling dekat di antara Trio Lestari. Dari kacamata gue sih, correct me if I'm wrong gitu. Kayaknya Tompi sama Glenn yang paling dekat berdua gitu. Apa yang paling dirinduin saat-saat ini dari kehilangan sahabat lo? Lo tau nggak, Mel? Glenn itu ya orang yang selalu ngirimin, gue nggak ngerti caranya gimana. Setiap bulan puasa atau setiap lebaran, selalu paket kue atau makanan yang kirim datang pertama pasti selalu dari dia. Pasti. Gue nggak ngerti dia nge-range-nya gimana. Teman-teman gue tuh banyak yang ngirim makanan. Gitu, teman-teman gue yang muslim, yang maupun yang non muslim yang lain-lain yang ngirim. Ya biasa kan kita lebaran, kalau Natal juga gue suka kirim ke mereka gitu. Ya. Namanya mereka kirim. Tapi selalu punya dia itu datang duluan. Selalu. Dan dia itu selalu yang kayak ngucapin ulang gue yang pertama. Dia selalu orang yang pertama ngucapin, Bre, selamat puasa ya, maaf lahir batin. Itu selalu dia. Nah sekarang gue gak punya sosok itu lagi sih. Wow. Gitu. Terus orang yang kalau misalnya kita tuh, gue sama dia tuh bisa teleponan tengah malam tuh untuk ngomongin sesuatu yang mungkin buat orang nggak penting gitu. Nah, dalam kondisi COVID ini nih, waktu dia masih ada, gue ingat banget kita ngobrol tengah malam cuma buat ngomongin, Bre, ini nasib kru gimana ya? Kita masih punya tabungan nih, tapi kru kita kan nggak punya tabungan. Beberapa menit sebelum dia meninggal, dia masih mikirin kru. Beberapa menit sebelum dia meninggal, Mel, tuh orang masih nanyain, aduh kasihan ya nih orang-orang yang nggak bisa pulang mudik tahun ini ya. Wow. Itu Glenn. Amazing. Dia nggak mikirin dirinya. Gue rasa dia tahu dia udah mau nggak ada tuh dulu. Dia tahu pasti. Tapi dia masih, ya itulah. Itu yang gue kangenin dari dia sih. Orang yang nggak pernah mikirin diri sendiri. Waktu ditelepon atau lo tahu Glenn passed away, lo lagi ngapain, Tom? Gue sebelum itu gue udah on the way ke rumah sakit. So you know that lo udah tahu memang dia udah Iya. Jadi waktu udah fase kritisnya gue udah dikabarin sama adiknya, dan itu gue udah on the way ke rumah sakit. Oke. Mel kan you're a doctor, and then you guys best friend, deket banget gitu, main musik sama-sama. Did you know that he's been sick for a while gitu? Dan mungkin lo kasih suggestion untuk berobat ini apa segala macam? Kita udah plan sih. Kita udah ada rencana nanti kita mau berobat ya. Kalau kondisi udah sehat, udah oke semua, kita
Karena kan dia masih bingung sakit kepalanya dari mana. Keluhan awalnya sakit kepala dan dia masih belum tahu sakit kepalanya dari mana. Gue sempat bilang sama dia, nanti kita ini abis corona kan waktu itu udah mulai ada travel ban tuh dari Singapura. Nah gue udah sempat ngomong ke dia, nanti kalau kondisi udah enakan, gue temenin lo ke Singapura nih, kita berobat sana aja untuk diagnostiknya gitu. Gitu, biar lebih detail atau apalah gitu. Lebih cari yang lebih maju untuk diagnostiknya. What is legacy dia tuh? Udah mau. Apa sih yang dia tinggalin, his legacy to Tompi gitu yang lo selalu ingat? Jangan pernah mikirin diri sendiri, itu legacy dia itu gitu. Lo hidup tuh nggak bisa buat diri lo doang. Hidup buat orang lain. Itu legacy dia sih. Wow, that's nice. Setelah Glenn gak ada, akan menjadi duo Lestari apa udah sendiri-sendiri aja? Atau gua sama Sandi sih gua sama Sandi sepakat untuk nerusin apa yang dia pernah kita perjuangin bareng-bareng gitu. Toh Trio Lestari juga hadirnya karena itu. Gitu. Ya. Tom, thank you very much. Lo bikin gue sedih lo. Gue juga. Padahal, aduh. Tom, lo inget gue tuh menghindari pembicaraan. Ya. Lo inget gak waktu kita ketemu di airport? Ya. Ngobrol-ngobrol ya. Lo kebayang gak few months after that kita akan masuk dalam keadaan seperti ini? Gila ya. Never cross our mind. No idea. Gila ya, no idea. Kangen ya, Bo, jalan-jalan ketemu di bandara gitu ya, foto-foto, gimana ya, one day, very soon. Mudah-mudahan nggak Januari. Ya. Salam buat keluarga, sehat ya. Salam buat semuanya ya. Sehat ya, Tom. Thank you for your time, bye-bye.